Nah, sahabat MKTV, terkait dengan kewajiban kita berdakwah, menyampaikan kebenaran, menyampaikan kalimat tauhid ini, ada satu firman Allah yang akan saya bacakan artinya. Quran surat An-Nahl ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." Nah, sahabat MKTV, kita nih masing-masing dari kita memiliki kewajiban berdakwah. Namun kita berdakwah itu kalau Allah instruksikan, Allah perintahkan itu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Jadi kita bisa berdakwah kepada diri kita sendiri, ke keluarga, ke masyarakat, ke komunitas kita, ataupun ke rekan kerja kita, atau ke lingkungan kita. Nah, syaratnya adalah kita harus menyampaikan dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Karena boleh jadi saat mereka melihat kita, representasi Islam itu apa yang kita lakukan. Contoh misalnya, kita berdakwah bahwa Islam itu kasih sayang. Tapi saat kita mengajarkan, kita menampilkan Islam, kita sudah memvonis seseorang itu sesat. Wah, kamu mau neraka, masuk neraka. Kalau nggak mau masuk Islam, ke neraka. Padahal sebenarnya dalam Islam, masuk Islam itu tidak ada paksaan. Karena hidayah Allah itu tidak tergantung dari dakwah kita, tidak tergantung dari apa yang kita sampaikan. Hidayah kepada seseorang itu jatuh karena memang Allah menetapkan dirinya, Allah menentukan dirinya agar bisa mengenal dan masuk Islam. Jadi bukan tergantung dari dakwah kita. Walaupun kita sudah berdakwah tiap hari, berbusa kata, kita menyampaikan sudah wah luar biasa, namun seseorang itu kalau tidak mendapatkan hidayah, maka sebenarnya tidak akan mendapatkan petunjuk untuk masuk Islam. Nah, namun kenapa kita masih tetap menyampaikan kebenaran, mengajak mereka untuk masuk Islam? Ya, karena itu menjadi kewajiban kita, menjadi amal soleh kita. Wah, saya belum bisa berceramah, saya belum bisa nih menyampaikan dengan dalil, saya belum bisa menyampaikan banyak hal. Nggak apa-apa, kenapa? Karena hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Sampaikanlah dariku, maksudnya dari Rasulullah Muhammad SAW, walaupun hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Dalam arti apa? Kalau misalnya kita baru bisa nih menyampaikan terkait dengan berwudu, terkait dengan sholat, terkait dengan toharo, terkait dengan puasa, ataupun boleh jadi amalan-amalan yang rutin yang sudah kita lakukan, maka sebenarnya kita sudah memiliki kewajiban untuk menyampaikan. Metodenya bisa berbagai hal. Entry point-nya kepada keluarga kita bisa dengan berbagai macam. Kalau misalnya kita sebagai pejabat, kita jaga, kita datang ke kantor on time, kita jaga. Jangan sampai kita mengambil sesuatu dari kantor kita, walaupun satu lembar kertas atau satu buah pulpen, kita sangat jaga kewaraan kita. Maka sebenarnya itu sudah menjadi dakwah tersendiri, dan tidak harus orang lain melihat apa yang kita lakukan, tapi Allah Maha Kuasa, Allah melihat, dan Allah Maha mencatat segala sesuatu yang kita lakukan. Jadi sahabat MKTV, Bapak dan Ibu, jangan menunggu besok, jangan menunggu nanti kalau saya udah hafal juz amma, kalau nanti saya udah hafal Al-Quran, kalau nanti saya udah hafal hadis, begitu ya. Tidak usah, hari ini kita ambil bagian dalam berdakwah ini. Sebagaimana tadi ada seorang muslimah di Amerika, dia berdakwah dengan caranya sendiri, yaitu dengan bermain basket, dan dia sangat ahli, dia bisa menyampaikan dakwahnya, walaupun dia tidak berkata-kata, walaupun dia tidak mengatakan bahwa ayo masuk Islam, tidak, namun dia bisa menampilkan permainan yang sangat luar biasa dalam permainan basketball dan bola basket, dan dia menggunakan pakaian syar'i, dia tetap berjilbab, dia tetap menggunakan baju yang longgar, maka sebenarnya itu merupakan sebuah dakwah. Kalau lebih tinggi lagi levelnya, boleh jadi kita ikut menjadi bagian nih, ikut tim untuk ke Papua Nugini seperti yang tadi disampaikan, begitu ya. Tapi itu perlu energi, waktu, bahkan biaya, keberanian yang sangat luar biasa. Namun boleh jadi kita cukup ada di rumah, kita cukup ada di kantor, kita cukup ada di lingkungan sekitar kita. Kita berada dalam lingkungan komunitas kita,
namun kita menampilkan akhlak yang baik, menampilkan tutur kata yang bagus, yang tidak menyakiti siapapun, maka sebenarnya itu sudah menjadi bagian dari dakwah. Kita sebagai pedagang, kita sangat jaga kesopanan kita, kesantunan kita terhadap pelanggan, terhadap konsumen kita, maka itu merupakan sebuah dakwah. Kita jaga timbangan kita kembalikan dan kita jaga transaksi kita, maka sebenarnya itu sudah merupakan dakwah yang sangat luar biasa. Nah, sahabat MGTV, Bapak dan Ibu, rekan-rekan semuanya, saya mengajak yuk menjadi bagian dari umat Rasulullah Muhammad SAW, bagaimana kita bisa menyampaikan kebenaran, kita menyampaikan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga itu semua menjadi tekad dalam diri kita dan kita bisa berkontribusi terkait dengan kebaikan dan kebenaran ini sehingga kita mendapatkan amal soleh. Insya Allah. Semoga Allah menjaga niat kita, menjaga keikhlasan kita, menjaga keistiqomahan kita dalam berdakwah ini, dalam menyampaikan kebenaran. Apapun metodenya, apapun caranya, semoga Allah mengkaruniakan balas yang terbaik. Kita bisa berjumpa dengan Allah, kita bisa berkumpul di surga nanti. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sahabat MGTV, saya Gatot Kunta Kumara undur diri dari Beranda Inspirasi ini beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih sudah 1 jam bersama dalam Beranda Inspirasi. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.